Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisna Azura TV dan seperti biasa aku bikin konten yang tidak biasa karena hari ini syutingnya sangat niat. Jadi aku syutingnya sore dan menggunakan mikrofon juga dengan topik yang sangat luar biasa. Mungkin buat teman-teman semua ini sebuah pembelajaran yang baru terkait tentang mungkin kalian udah tahu ya tentang apapun yang saya share di apa namanya di Zoom ini ataupun di YouTube ini, atau kalian mungkin udah ngeliat si thumbnail atau si tulisannya. Ya, jadi pasti nih kalian sebelum kesini, sebelum nonton video ini, kalian uh, udah baca thumbnail dan juga udah baca deskripsi gitu ya. Kalau misalkan saya ngasih deskripsi. Tapi sebenarnya yang pengen saya bahas di sini pada kesempatan sore hari ini karena saya syutingnya sore. Oh ya, saya mau nyapa dulu selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian nonton video ini. Dan selamat datang kembali di channel Rafael Krista Azura TV dan sudah lama saya tidak upload konten di channel ini lagi. Rasanya kangen gitu ya. Walaupun saya cuma ngupload di channel ini mungkin ada sekitar 1 bulan samping atau 3 minggu yang lalu. Tapi itu kontennya pasti berbeda. Masih tentang kanjuruhan, masih tentang apa namanya kerusuhan yang viral di media sosial beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang saya upload lagi, tapi ini dengan konten yang berbeda. Sesuai dengan request dari banyak teman-teman di Instagram, terutama di Instagram saya di @pscshead, itu banyak yang minta tentang konten parenting, termasuk di dua akun CC saya, yaitu Raf Global Crowd, itu juga minta tentang terkait konten parenting. Oke, langsung saja. Sekarang ke pertanyaan, apakah parenting itu perlu apa tidak menurut kita sebagai calon ayah ataupun calon orang tua? Dimulai dari sekarang, apakah perlu atau tidak? Oke, langsung saja jawabannya. Menurut saya pribadi, konten parenting ini sangat perlu teman-teman. Karena kenapa kita perlu belajar konten parenting? Karena kita melihat apa namanya cetakan-cetakan sebelum kita, cetakan sebelum kita artinya orang tua kita menciptakan kita dengan mindset seperti apa. Ada yang galak, ada yang let's say mendidik tapi rada sedikit keras. Nah, itu bagian juga daripada parenting. Cuman ini ada cumannya. Ini orang yang belajar parenting dengan orang yang tidak belajar parenting itu sangat terciri, teman-teman. Orang yang belajar parenting dan orang yang tidak belajar parenting itu sangat keciri. Keciri dari mana, Bang? Atau keciri dari mana? Keciri dari cara perilaku dia melakukan melakukan eh, komunikasi dengan anak dan juga melakukan komunikasi ke eh, orang gitu ya, atau ke manusia atau ke anak sendiri. Dan juga beda banget ketika orang yang belajar parenting dengan orang yang tidak belajar parenting. Itu kelihatan ketika dia tidak bisa memahami karakter kita. Contoh di di manusia itu ada berbagai macam karakter, tapi karakter manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Gak bisa kita samain gitu loh. Ada karakter manusia yang dia memiliki kepribadian atau introvert. Ada dia punya kepribadian yang sangat ekstrovert. Nah, itu ada dua tipe itu juga. Ada yang dia sukanya seperti menyukai banyak hal. Dan juga dia ada suka dengan kerumunan, ada suka dengan keramaian, ada juga yang suka dengan kesendirian. Nah, itu ciri juga dari perilaku orang tua kita dan juga perilaku bagaimana cara kita ngedidik anak itu sesuai dengan karakter anak tersebut gitu. Kemudian kalau menurut saya pribadi selaku selaku motivator, selaku motivator muda, terus selaku teman-teman, ya teman-teman tahu lah saya Instagram sebagai apa. Ya tentu ini saya sangat mengajurkan sekali karena banyak sekali orang tua di luar sana itu yang masih mendidik
anaknya atau mencetak anaknya itu dengan kertas. Tapi kalau kerasnya untuk kebaikan itu oke. Tapi ada juga yang berlebihan gitu loh. Berlebihan dalam arti apa namanya menggunakan sapu lidi ataupun segala macam ya bagus niatnya bagus. Cuma nanti untuk psikis dan juga untuk apa namanya untuk kedepannya anaknya juga sangat kurang baik lah istilahnya. Mungkin baik di mata orang tua tapi di mata anak nantinya akan jelek karena dia akan secara ini ya secara psikologis ataupun secara mental dia akan mempraktekkan apapun yang orang tua dia lakukan ke dia itu akan dipraktekkan lagi ke anaknya itu. So kalau misalkan kalian jadi nenek ataupun kalian dari jadi kakek yang sukses gitu ya itu bergantung banget kalau dia benar-benar paham dengan parenting ya teman-teman ya. Well kita langsung saja deh ke pembahasan yang kedua. Oke, ini teman-teman bisa baca ya, teman-teman di sini tar. Ini lewat satu slide. Nah, di slide sebelumnya teman-teman bisa baca. Bentar. Oke, jadi di slide ini sebentar, aku apa ya? Udah bisa baca karena pakai kacamata. Tadi udah. Oke, jadi parenting bisa teman-teman bacakan. Ya, silakan teman-teman baca sendiri. Karena saya nggak pakai kacamata, jadi saya nggak begitu terlihat. Tapi sebentar, tapi saya akan bacakan ketika saya off cam. Izin off cam dulu. Atau nggak usah off cam deh teman-teman. Saya akan bacakan tapi kepala saya nggak kelihatan. Bentar. Maaf ya teman-teman kalau misalkan kontennya agak-agak wagyu, bukan wagyu daging, agak-agak cranky gitu ya atau agak-agak gimana itu aku minta maaf karena apa namanya sebentar karena ini slide-nya harus sekali jadi gitu ya teman-teman. Oke, aku bacain deh. Jadi pengasuhan. Jadi parenting itu diambil dari kata pengasuhan dan pengasuhan anak apa ya mempromosikan gitu dan mendukung gitu ya fisik ataupun emosional. Terus lanjut lagi eh, sosial dan pengembangan kecerdasan anak gitu ya dari bayi sampai dewasa. Nah kurang lebih segitu teman-teman. Mungkin kalian bisa baca sendiri karena aku pakai kacamata aku bisa bacain teman-teman. Ya kalian bisa pause dulu videonya. Kalian bisa pause dulu nih videonya dari sekarang terus kalian baca. Oke? Aku nggak ngomong. Pokoknya kalian baca. Nanti aku apa ya? Aku jelasin deh intinya. Oke, boleh deh kalian pause videonya atau kalian ini deh biar gak buang-buang waktu karena Zoom itu punya waktu sekitar 40 menit. Ini kalau misalkan videonya udah apa recordingnya udah habis duluan, berarti nanti kita masuknya ke part 2 teman-teman. Karena ini pasti akan panjang karena kalau misalkan Zoom itu punya waktu sekitar 40 menit. Beda kalau misalkan Zoom punya waktu sekitar 1 jam. Nah, itu lebih beda lagi teman-teman. Oke, lanjut. Jadi parenting itu kalau di apa yang tadi saya baca gitu ya, sedikit-sedikit itu adalah bagian daripada pola asuh dan juga dukungan secara fisik maupun apa ya secara moral gitu untuk mendukung tumbuh kembang anak dari dia bayi sampai dengan dia dewasa nanti gitu. Dan ya saya tadi udah bilang tipe-tipe pola asuh yang sangat apa ya bisa dibilang gak tahu salah gak tahu benar gitu karena buat saya apa ya bukan gak bisa ngebedain gitu maksudnya buat saya itu asal anaknya itu tidak kena apa asalkan anak itu dicetak dengan baik berarti itu masih kategori baik tapi kalau dia diciptakan sedini mungkin udah dikerasin
kalau dia gedenya juga keras, berarti itu pola asuh yang salah. Gitu. Kalau saya pribadi ya, nggak gede deskripsiin hal tersebut. Gitu. Insya Allah juga nanti next di konten saya berikutnya kita akan bahas tentang introvert dan juga extrovert. Itu tergantung permintaan. Makanya kalian komen di bawah maunya seperti apa dan juga maunya bagaimana. Lanjut. Oke. Oke teman-teman. Di sini ada perlu nggak sih kita belajar parenting? Oke. Ini masuk ke pertanyaan opening tadi. Perlu nggak sih kita belajar parenting? Ya. Jawabannya perlu teman-teman. Karena kalau kita punya anak, terus kita nggak tahu pola asuh anak itu seperti apa, otomatis kita akan seenak-enak kita sendiri, nyiptain anak kita, nge-create anak bukan kepribadian, nge-create anak kita, ngebuat anak kita, ngeciptain anak kita untuk semaunya kita, gitu, untuk kata baik bentar, saya lagi mencari biar nggak terlalu kasar gitu ya, untuk menciptakan anak-anak kalian itu sesuka kalian. Maksudnya ya dia mau ngelakuin apa kek terserah, dia mau jadi nggak kontrol gitu teman-teman. Nah nggak kontrol karena kita kayak ngebiarin aja gitu loh. Tapi kalau di parenting ini kita justru diajarin bagaimana cara kita memperlakukan anak itu dengan baik, dengan semestinya gitu loh. Bukan untuk ngebiarin, apalagi kalau bukan diasuh oleh orang tua sendiri. Maksudnya nggak diasuh sama orang tua sendiri, gimana gitu. Misalkan kita nggak punya banyak waktu dengan pekerjaan yang ada, dengan deadline yang ada, kemudian anak kita dititipkan oleh nenek ataupun kakek. Nah itu salah satu pola asuh yang jelek atau kurang bagus, karena ada yang pernah mengatakan bahwa pola asuh dari nenek itu sangat jauh berbeda sekali dengan pola asuh dari ayah bundanya, karena dia lagi istilahnya lagi butuh caper-capernya sama orang tua. Tiba-tiba orang tua itu harus kerja dan anak itu harus ditinggalin, let's say sama pembantu atau sama kakek nenek gitu kan. Jadi dia tidak memiliki rasa ataupun kasih sayang eksklusif dari orang tuanya, karena ya itu tadi, karena di awal tadi karena orang tuanya punya banyak kesibukan yang dianggap tidak bisa dia tinggalkan gitu. Ya lanjut kita bahas ya. Oke, gini, ini masuknya ke pertanyaan yang tadi ya, teman-teman. Apa bedanya orang tua yang belajar parenting sama yang tidak belajar parenting? Ketahuan, orang yang belum belajar parenting itu adalah ya kayak nenek kakek kita yang masih, katakanlah masih teknologinya belum ada, teknologi parenting, masih belum ada pembekalan parenting gitu, yang masih diasuh secara otodidak gitu loh. Ya karena di zaman itu ya nggak ada, di tahun-tahun seperti itu ya nggak ada. Justru kalian di zaman sekarang itu bersyukur sekali punya ilmu parenting seperti ini gitu loh. Karena menurut saya sebagai motivator, ini adalah sebuah pembekalan yang cukup bagus untuk menciptakan orang-orang ataupun ayah-ayah muda dan juga calon-calon ayah muda ini sebagai orang yang memiliki karakter untuk mengasuh serta mendidik anaknya secara ilmu parenting gitu. Yang mungkin biasanya dulu
orang kita zaman dulu atau orang tua kita zaman dulu ketika kita nangis kita diberikan gadget, dikasih apa namanya TV ataupun apapun. Tapi kalau orang yang belajar parenting, gadget hanya dipakai seperlunya. Mungkin hanya satu apa ya namanya? Mungkin hanya saat anak itu mandi atau saat anak itu lagi bosan ataupun apapun. Itu pun cuma 15 menit. Sisanya biasanya ya apa orang-orang yang belajar parenting itu biasanya mereka ganti metode mereka yang dulu mereka biasa pakai gadget, itu mereka pakai buku atau pakai puppet show. Biasanya dulu yang saya pelajarin atau yang saya pernah rasakan gitu ya. Dulu tuh waktu TK saya pernah diajarin tentang puppet show gitu kan. Pernah pernah diceritain oleh orang tua dengan puppet show. Nah, itu salah satu pengalihan dari TV ke apa ya namanya? Ke hak yang non TV gitu. Karena bukan apa-apa teman-teman. TV itu buruk buat mata. Gadget TV itu buruk untuk mata. Apalagi untuk mata anak-anak ya let's say bayi ataupun apa itu buruk gitu. Jadi ya gitu ya, itu yang udah kebentuk buat orang-orang yang masih menggunakan produk-produk zaman dulu. Lain dengan kita yang sudah mulai mempelajari ilmu parenting gitu teman-teman. Next. Oke, kita masuk kesimpulan. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Jangan ngeremehin parenting teman-teman. Parenting itu ilmu yang sangat berguna, ilmu yang sangat paling berguna dan paling mujarab, dan itu ilmu yang luar biasa menurut aku ya, karena aku udah belajar, udah menggunakan dan juga udah mencoba. Karena bukan mencoba aku punya anak ya, bukan, maksudnya udah aku praktekin itu ke keponakan yang sudah umurnya masih di bawah aku. Ya let's say ya mereka masih umur 7 tahun ataupun apapun gitu. Aku masih ngerapin ilmu itu karena aku tahu kalaupun aku nggak ngasih ilmu parenting pun juga dia nggak masalah. Cuma aku pengen ilmu aku tuh berkembang gitu. Jadi kalau ditanya perlu apa tidak belajar parenting di era sekarang, ya itu perlu teman-teman, itu sangat diperlukan. Karena kebayangkan kalau kita punya anak terus anak kita ditekan, mungkin dulu kita mungkin pengen di suatu bidang, terus anak kita berusaha untuk ngikutin ininya kita gitu. Atau gini teman-teman, ada juga yang berpendapat seperti ini, kan suksesnya kita, suksesnya orang tua dengan suksesnya anak itu beda gitu kan. Gak semestinya sejalan gitu kan, gak semestinya se-align, gak sebenarnya sefrekuensi. Bisa aja kita dulu sukses, mungkin anak kita gak, ataupun belum sukses ataupun masih berkembang gitu kan. Karena kan gak bisa dijadikan patokan. Jadi belajar ilmu parenting itu penting apa enggak? Menurut saya penting gitu. Semua pakar psikologi juga menyarankan itu untuk belajar parenting, itu sangat dianjurkan. Nggak ada yang ngelarang dan juga nggak ada salahnya kita mencoba belajar parenting. Itu teman-teman. Ya mungkin pelajaran saya ngasih kontennya terlalu berat ya teman-teman, tapi itu masih belum memiliki pasangan, anak, itu akan jauh lebih berbeda. Karena berdasarkan pengalaman pengalaman orang-orang yang ada di ini ya teman-teman, yang ada di mana namanya, yang ada di TV, itu kebanyakan kasus-kasus orang tua itu ngebunuh anaknya karena faktor ekonomi. Nah, karena faktor lain juga. Tapi di parenting ya diajarin bagaimana cara kita untuk menghemat ekonomi, memanage ekonomi, dan juga mempunyai anak mungkin dengan ekonomi kita yang
mungkin biasa-biasa aja gitu loh, masih belum mampu atau masih belum cukup gitu. Ya karena ya balik lagi, kenapa yang jadi pelampiasan untuk masalah ekonomi itu ke anak, sampai ada yang rela dibunuh ataupun sampai ada yang rela ditaruh panti asuhan atau apapun. Kan itu sama aja kita meneratarkan anak gitu loh. Jadi buat apa kalian punya anak, atau buat apa ya kalian nikah atau punya pasangan, kalau kalau nggak tujuannya emang pengen punya keluarga atau pengen punya anak, kalau harus ujung-ujungnya masuk ke panti asuhan, buat apa teman-teman? Mendingan kalian nggak usah punya anak, nggak usah nikah gitu. Kasihan anak-anak kita, nggak salah apa-apa, tapi ditaruh di panti asuhan gitu. Kasihan sebenarnya kalau ngelihat anak-anak yang di panti-panti itu, kasihan teman-teman. Kalau ngelihat mereka yang masih butuh perhatian dari kedua orang tuanya, tiba-tiba harus ditinggalin tadi gitu aja. Mungkin karena faktor, mungkin ada yang meninggal dunia atau ada yang orang tuanya gak sanggup. Ya biasanya orang-orang yang gak sanggup mengurus orang apa anaknya gitu, yang di panti asuhan. Nah, nanti juga di parenting juga diajarin seperti itu, ilmu parenting. Saya ini belum terlalu deep, masih masih awalan, teman-teman. Gak saya kasih masternya karena saya masih belum belajar gitu untuk masternya. Jadi saya cuma kasih buat teman-teman subscriber saya ilmu-ilmu ini yang singkat-singkat aja, yang mudah dipahamin. Karena kan saya mungkin ngejelasinnya agak kurang paham. Mungkin ngejelasinnya agak bertele-tele, mungkin nggak terlalu detail. Mungkin kalian bisa ngecek slide saya. Mungkin kalian bisa belajar lagi dari slide saya. Gitu teman-teman. Siapa tahu ada bermanfaatnya dari slide yang saya kasih. Mungkin ada kekurangan juga mungkin selama pembuatan slide ini. Tapi kan ya nggak masalah, karena kan kita juga masih belajar ya teman-teman. Kita juga masih belajar, masih baru. Jadi ya teman-teman maklumin aja gitu kan. Karena saya juga masih belajar. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, belajar parenting itu perlu apa tidak. Jadi saya simpulkan, belajar parenting itu kembali lagi kepada kita sendiri. Gitu. Karena kalau menurut saya, secara pribadi, parenting itu perlu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan videonya agak terlalu panjang dan juga agak-agak gimana gitu teman-teman, tapi mohon dimaafkan karena bikinnya mendadak teman-teman. Maksudnya mendadak tuh gak apa, maksudnya ya begini aja gitu teman-teman, gak direncanakan gitu, padahal harusnya direncanakan. Tapi insya Allah di next di next konten itu akan aku rencanain lagi dan aku bakal matangin lagi. Mungkin itu teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Terus juga aku ngeditnya juga nggak terlalu panjang karena masih pakai yang masih ras gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan terdapat kekurangan selama penyajian video ini, karena jujur nih baru aku terapin materi ini tuh di YouTube doang. Masih coba-coba, masih trial. Karena kan saya sebagai motivator juga butuh banget latihan lagi, butuh banget ilmu baru yang harus dipraktekin, yang harus diasah lagi gitu kan. Dan inilah salah satu media latihan saya ya, lewat YouTube ini gitu. Sukses sayanya atau tidaknya itu balik lagi ke subscriber saya, balik lagi ke individualnya sendiri. Kalau kalian merasa termotivasi, merasa terinspirasi, ya alhamdulillah, saya merasa bersyukur gitu, orang masih banyak yang menonton konten-konten saya gitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf ya kalau misalkan di video ini banyak kekurangan, mohon dibuka pintu maafnya. Sekali lagi saya ucapkan, ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau misalkan di video ini banyak baiknya, silakan teman-teman ambil. Kalau misalkan di video ini banyak buruknya,
silakan teman-teman buang jauh-jauh. Yang teman-teman ambil adalah baiknya aja. Jadi saya tekankan dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan di video ini banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dalam pembuat videonya. Mohon dimaafkan. Itu aja, kita ketemu lagi di video besok kali ya, karena besok kita akan ngebahas seputaran tentang introvert dan juga banyak sekali hal yang pengen saya ungkapin tentang terkait introvert ini, karena jujur banyak sekali orang yang tidak orang yang orang ekstrovert ataupun orang yang bukan introvert pun tidak tidak bisa memahami dirinya dan juga tidak pernah tahu orang-orang itu tipenya seperti apa. Mungkin besok kita akan bahas itu lebih detail, tapi untuk saat ini segitu dulu karena takut kepanjangan. Jadi ya maksudnya untuk sekarang ya parenting dulu aja yang kita bahas untuk hari ini, dan besok mungkin konten lain. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Bye-bye.